I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najunda Dwi Cahyani. Saya dari kelas 6E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pembelajaran kelas rangkap, yang mana modul pembelajaran kelas rangkap di sini terdiri atas 5 bab. Nah, ke-5 bab di sini saya akan menjelaskan secara ringkas, padat, dan juga jelas. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan di sini yaitu menjelaskan berbagai masalah mengenai kelas rangkap yang terjadi di Indonesia. Nah, adapun kelas rangkap itu sendiri yaitu di mana pembelajaran dilakukan secara bersamaan di kelas yang berbeda ataupun di satu kelas yang sama. Nah, kelas rangkap di sini bisa dilakukan oleh 2 kelas atau lebih, tetapi dengan 1 guru saja. Kemudian, untuk manfaat bagi mahasiswa sendiri, kelas rangkap di sini adalah mahasiswa mampu mengetahui bagaimana cara membuat RPP kelas rangkap yang sesuai dengan indikator kelas rangkap, dan juga mahasiswa akan tahu apa saja kelemahan dan juga kelebihan dari pembelajaran kelas rangkap ini. Begitu pula dengan kekurangan yang sudah ditemukan oleh mahasiswa nantinya, mereka akan mengetahui apa alternatif solusi yang baik dari kekurangan tersebut pada pembelajaran kelas rangkap, agar pembelajaran kelas rangkap nantinya berjalan sesuai indikator serta baik dan juga efektif untuk kedepannya. Berikutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Nah, bab 2 tinjauan pustaka di sini berisikan yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran kelas rangkap. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengertian pembelajaran kelas rangkap itu adalah di mana guru mengajar di satu ruangan atau lebih, tetapi dengan waktu yang bersamaan. Nah, adapun perlunya pembelajaran kelas rangkap ini dilaksanakan pertama dari alasan geografis. Untuk alasan geografis sendiri di sini kemungkinan tempat tinggal ataupun sekolah yang mungkin sangat sulit untuk dijangkau memungkinkan pembelajaran kelas rangkap ini dilaksanakan. Yang berikutnya adalah alasan demografis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tidak semua sekolah itu memiliki siswa yang memadai. Bahkan kita bisa menemukan di kota-kota besar memiliki siswa yang jumlahnya sedikit ataupun kecil. Nah, hal tersebut memungkinkan dilaksanakan pembelajaran kelas rangkap agar pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Setelah itu juga kekurangan guru. Nah, kekurangan guru merupakan salah satu hal di mana pembelajaran kelas rangkap ini harus dilaksanakan, dan juga mungkin seperti ketidakhadiran guru menjadi salah satu alternatifnya adalah melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Berikutnya ada tujuan, fungsi, dan juga manfaat pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama di situ ada quantity dan juga equity. Quantity di sini artinya jumlah, sedangkan equity artinya pemerataan. Seperti yang kita tahu, dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini dapat memberikan pelayanan pendidikan dan juga pengajaran secara luas dan efektif. Serta dengan jumlah murid yang besar itu akan terlaksananya pembelajaran kelas rangkap dikarenakan guru juga perlu memberikan layanan yang lebih merata. Yang berikutnya adalah ekonomis. Nah, maksudnya ada ekonomis dalam pembelajaran kelas rangkap di sini artinya ketika guru ini mampu melaksanakan pembelajaran kelas rangkap dalam satu ruangan, tetapi di dalam ruangan tersebut terdapat 2 atau lebih kelas yang berbeda, maka penggunaan ruangan di sini akan lebih sedikit dan juga akan lebih ekonomis dalam pengeluaran anggaran dalam sekolah tersebut.
Selain ekonomis, yang berikutnya adalah pedagogis. Jadi pedagogis di sini artinya adalah di mana lulusan dari pendidikan di Indonesia ini masih sangatlah rendah, apalagi dari kemandiriannya. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali negara-negara maju di luar sana yang menerapkan pembelajaran PKR, pembelajaran kelas rangkap di sini hasilnya sangat maksimal, dan bahkan murid lulusan dari sekolah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Yang berikutnya adalah keamanan. Nah, manfaat pembelajaran kelas rangkap di sini adalah juga terkait dalam keamanan. Berikutnya ada model pembelajaran kelas rangkap yang efektif diterapkan di sekolah dasar. Di sini ada 3 model. Yang pertama ada model 221. Artinya model 221 di sini adalah 2 kelas, 2 mata pelajaran, 1 ruangan. Jadi guru di sini mengajar 2 kelas dalam 1 ruangan secara bersamaan. Yang berikutnya ada model pembelajaran kelas rangkap yaitu 222. Nah, artinya model pembelajaran kelas rangkap 222 di sini adalah 2 mata pelajaran, 2 kelas, 2 ruangan. Jadi guru mengajar 2 kelas secara bersamaan tetapi di ruangan yang berbeda. Yang terakhir ada model pembelajaran kelas rangkap yaitu 333. Nah, model pembelajaran kelas rangkap 333 ini biasanya itu efektif diimplementasikan, misal contoh kelas tinggi, semua, kelas rendah semua, agar dalam pembuatan RPP-nya itu lebih mudah dan proses pembelajarannya lebih efektif. Nah, artinya model pembelajaran 33 di sini yaitu 3 kelas, 3 mata pelajaran, 3 ruangan. Artinya guru melaksanakan proses pembelajaran secara bersamaan tetapi di 3 ruangan berbeda. Nah, yang berikutnya di sini adalah format atau model pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama itu ada proses belajar arahan sendiri atau PBAS, di mana dalam proses pembelajaran kelas rangkap di sini model ini diterapkan, siswa harus menemukan informasinya secara mandiri. Nah, yang berikutnya ada proses belajar melalui kerjasama atau yang biasa kita sebut adalah PBMKS, yang mana PBMKS di sini masih meliputi 9 aktivitas. Yang pertama itu ada olah pikir sejoli ataupun OPS. Yang berikutnya ada olah pikir berebut atau OPB. Yang berikutnya ada konsultasi intrakelompok atau KIK, dan juga ada tutorial teman sebaya TTS, tutorial lintas kelas atau TLK, diskusi meja bundar atau DMB, tugas diskusi dan resistasi atau TDR, aktivitas tugas tertutup atau ATTU, dan yang terakhir ada aktivitas tugas terbuka atau ATTA. Jadi dalam proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS di sini mereka lebih menekankan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran kelas rangkap ini secara berkelompok ataupun secara kerjasama. Berikutnya itu ada bab 3, bagaimana memenuhi tuntutan sebagai guru dalam pembelajaran kelas rangkap. Nah, keterampilan pembelajaran dalam pembelajaran kelas rangkap. Seperti yang kita tahu bahwa jarang sekali ada guru yang mampu mengimplementasikan pembelajaran kelas rangkap ini sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan. Misal dengan menggunakan RPP pembelajaran kelas rangkap dengan model 22, 221 ataupun 33, dan juga model yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut. Banyak sekali kita temukan guru-guru di luar sana menerapkan model pembelajaran kelas rangkap tapi tidak sesuai dengan indikator. Nah, di mana pembelajaran kelas rangkap ini
sini sebenarnya guru itu sama saja seperti harus memusatkan perhatian kepada peserta didik agar mereka tetap fokus pada pembelajaran yang sedang kita berikan. Dan juga guru itu harus mampu memberikan acuan belajar bagi para peserta didik dengan jelas. Acuan belajarnya jelas karena memang yang diajarkan kepada peserta didik itu mungkin hanya sekilas-sekilas, tetapi guru harus memberikan acuan kepada peserta didik agar peserta didik itu paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Dan juga guru di sini harus mampu memotivasi meskipun guru mengajar kelas itu secara bersamaan. Guru harus tetap memotivasi peserta didik dalam belajar. Berikutnya ada kemitraan antar guru dan masyarakat. Yang mana kita tahu bahwa guru di sini merupakan pendidik profesional dalam masyarakat. Karena itu profesionalisme guru di sini perlu dibina dan juga ditingkatkan. Nah, kita perlu sekali melakukan kemitraan antar guru dan antara masyarakat, yang mana ketika kita sebelum melakukan pembelajaran kelas rangkap dan kita mengetahui bahwa memang sarana dan prasarana di sekolah tersebut memiliki banyak kekurangan, alangkah baiknya guru dengan guru ataupun guru dengan masyarakat itu melakukan pertemuan untuk mendiskusikan bahwa hal pembelajaran kelas rangkaplah yang lebih efektif diterapkan di sekolah ini, karena memang sarana dan prasarananya yang sangat kurang di sekolah ini. Jadi hal tersebut perlu didiskusikan kepada masyarakat dan juga kepada antar guru agar semuanya berjalan dengan lancar dan juga pembelajaran lebih efektif ke depannya. Yang berikutnya ada pembinaan guru pembelajaran kelas rangkap profesional oleh kepala sekolah. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita banyak sekali menemui guru-guru yang melaksanakan kelas rangkap tapi tidak sesuai dengan arahan dan juga indikator yang sesuai dengan pembelajaran kelas rangkap. Jadi pembelajaran kelas rangkap di sini itu perlu diperhatikan dari berbagai sarana pembinaan profesional guru, yang mana hal tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara mandiri oleh setiap guru. Nah, yang pertama itu pembelajaran kelas rangkap di sini harus di bawah koordinasi kepala sekolah dalam mengadakan dan juga membiasakan pembelajaran kelas rangkap ini nantinya. Nah, hal tersebut juga harus dibiasakan oleh guru-guru dalam salah satu sekolah tersebut. Misalnya membuat RPP, menyusun jadwal pembelajaran kelas rangkap. Dan yang berikutnya ada juga di bawah selain di bawah koordinasi kepala sekolah, pembelajaran kelas rangkap ini juga harus di bawah koordinasi kepala kantor dinas pendidikan kabupaten atau kota, di mana dalam mengadakan atau mengupayakan kerjasama antara SD dengan satu SD lain yang berdekatan di sekitar sekolah tersebut, agar mungkin pembelajaran kelas rangkap ini terjadi. Bab yang keempat yaitu bagaimana prospek PKR. Nah, prospek PKR. Jadi kalau dilihat bagaimana prospek PKR di sini, itu dimana kan PKR kondisi proses belajar mengajar yang dilaksanakan dalam satu ruang kelas atau lebih karena memang kekurangan murid ataupun kekurangan ketenaga pendidik. Jadi PKR tersebut harus dilaksanakan. Nah, dalam PKR sendiri di sini atau pembelajaran kelas rangkap di sini, komponen sistemnya itu yang akan disoroti adalah peserta didik yang pertama, dan juga guru, kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasarana, struktur persekolahan, manajemen dan kebijaksanaan pemerintah yang berkenan dengan pendidikan dasar. Jadi artinya adalah di mana prospek PKR ini
akan terus berlanjut apabila sekolah tersebut memang kekurangan ketenaga kerja, ketenaga pendidik, serta kekurangan siswa. Nah, tapi biasanya dilaksanakannya PKR tersebut agar proses pembelajaran ini lebih efektif karena kurangnya tenaga pendidik tersebut. Berikutnya, untuk dari kekuatan prospek PKR itu ke depannya seperti apa, jika dalam sekolah tersebut memiliki guru yang mungkin kualitasnya profesional dan juga mudah mengetahui IT dan segala macam, prospek PKR yang dilaksanakan guru tersebut di sekolah tersebut mungkin akan berjalan efektif karena memang guru tersebut sudah terlatih dan juga memiliki wawasan serta IT yang memadai agar pembelajaran tetap berjalan efektif, baik dan juga memadai sesuai dengan kurikulum yang berlangsung, sesuai dengan mata pelajaran yang berlangsung juga. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai kekuatan prospek PKR, sekarang kita akan membahas mengenai kelemahan prospek PKR. Jadi kalau untuk kelemahan pembelajaran kelas rangkap ini sendiri artinya di mana persebaran siswa antar kelas atau antar sekolah dasar itu tidak merata. Jadi maka dari itu pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap ini terlaksana di sekolah tersebut. Yang berikutnya juga persebaran guru. Nah, persebaran guru. Jadi persebaran guru ini menjadi salah satu kelemahan di mana proses pembelajaran PKR ini akan dilaksanakan karena kekurangannya tenaga pendidik itu akan membuat sekolah tersebut mau tidak mau melaksanakan pembelajaran kelas rangkap. Dan juga yang berikutnya sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini juga termasuk kelemahan terjadinya pembelajaran PKR dan juga perorganisasian siswa dan juga penjadwalan kegiatan pembelajaran siswa menjadi kelemahan pembelajaran prospek pembelajaran kelas rangkap. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kekuatan dan juga kelemahan prospek pembelajaran kelas rangkap. Sekarang kita akan membahas mengenai apa peluang pembelajaran kelas rangkap. Jadi peluang pembelajaran kelas rangkap di sini adalah kita bisa memberikan sebuah alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut. Nah, apabila misal di sekolah tersebut kekurangan tenaga pendidik dan juga kekurangan siswa, peluangnya adalah kita dapat mengatasi permasalahan tersebut menggunakan pembelajaran kelas rangkap. Berikutnya ada ancaman prospek pembelajaran kelas rangkap. Nah, ancamannya adalah di sini beban mengajar guru pembelajaran kelas rangkap itu jadi tidak seimbang. Jadi pembelajaran mereka itu guru memiliki beban lebih berat karena mereka harus mengajar 2 kelas atau lebih secara bersamaan. Yang berikutnya, ancaman berikutnya adalah perkembangan masyarakat yang mana cenderung semakin mengkota, yang artinya hal tersebut dapat menggoda guru di pedesaan untuk pindah ke SD yang ada di kota. Nah, untuk tujuan mungkin guru ini memperbaiki nasib mereka. Jadi yang terancam adalah tenaga pendidik yang ada di desa. Mereka akan mengalami kekurangan tenaga pendidik. Nah, untuk kesimpulan materi yang sudah saya jelaskan di sini adalah jadi PKR itu adalah sebuah pembelajaran kelas rangkap yang dilaksanakan oleh satu guru tapi dalam 2 atau lebih kelas yang berbeda. Nah, adapun ciri-ciri utama pembelajaran kelas rangkap itu guru harus menghadapi 2 kelas ataupun 3 kelas, dan juga dalam pembelajarannya itu guru menggunakan topik-topik yang berbeda dan juga bisa dilaksanakan
dalam satu ruangan ataupun berbeda ruangan sesuai model yang diterapkan oleh guru tersebut. Dan juga hal tersebut dilaksanakan secara bersamaan. Nah, terdapat 3 model PKR yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Ada 221, yaitu 2 kelas 2 mata pelajaran dan juga 1 ruangan. Ada 222, 2 kelas 2 mata pelajaran 2 ruangan. Ada 333, 3 kelas 3 mata pelajaran dan juga 3 ruangan. Dan adapun model pembelajaran kelas rangkap yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di situ tadi ada 2. Yang pertama ada proses belajar arahan secara mandiri, yaitu atau PBAS. Yang kedua ada proses belajar melalui kerjasama atau PBMKS, yang mana PBMKS di sini ada meliput 9 aktivitas. Nah, yang pertama ada olah pikir sejoli, yaitu OPS. Yang kedua ada olah pikir berebut atau OPB. Yang berikutnya ada konsultasi intrakelompok atau KIK. Dan yang keempat ada tutorial teman sebaya atau TTS. Yang kelima ada tutorial lintas kelas atau TLK. Yang keenam ada diskusi meja bundar atau DMB. Yang ketujuh ada tugas diskusi dan resitasi atau TDR. Yang kedelapan ada aktivitas tugas tertutup atau ATTU. Yang kesembilan ada aktivitas tugas tersebut atau ATTA. Jadi itu adalah 2 model pembelajaran yang diterapkan pada kelas rangkap. Jadi tadi banyak sekali yang sudah saya jelaskan mengenai pembelajaran kelas rangkap, di mana dari segi demografisnya, dari segi pedagogis, keamanan dan lain hal sebagainya. Nah, semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat ditangkap dan juga diresapi dengan jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,